Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuanya dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan umat manusia, terkadang kita melakukan apa yang kita kerjakan, terkadang manusia itu tidak pernah berpikir apakah ini mendapatkan keuntungan atau pula mendapatkan kerugian. Kita hidup di alam dunia yang sungguh sangat singkat ini. Terkadang kita tidak renungkan di akhir kita hidup ini, apakah kita ini tergolong orang-orang yang beruntung atau pula tergolong pada orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 dasar golongan orang-orang yang merugi yang dapat kita jelaskan pada siang hari ini. Yang pertama, orang-orang yang merugi la yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Orang-orang yang merugi adalah mereka orang yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, tidak iman kepada malaikat Allah, tidak pernah beriman kepada kitab-kitab Allah, begitu pula tidak beriman apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, baik atau pula tidak baiknya, wabil qadri khairihi wa syarihi, benar atau pula salahnya. Umat manusia hidup di alam dunia ini, hidup ada tidak ada. Dulu kita tidak ada. Saat ini lahir di alam dunia ada. Di saat umat manusia hidup di alam dunia, maka ia akan mati tidak ada. Ada tidak ada. Begitu pula alam dunia. Alam dunia dari tidak ada menjadi ada kembali tidak ada. Semua akan musnah. Kalaulah dapat kita renungkan di dalam hati kita, apa yang harus kita percayai pada diri kita? Apa yang harus kita banggakan kepada pribadi kita? Kesemuanya hanya kita pasrahkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi umat manusia yang memiliki nafsu yang sangat besar, begitu pula manusia memiliki pemikiran. Manusia tumbuh menjadi dewasa, meningkatnya antara nafsu dan pemikiran, adanya kedudukan, pangkat, kemewahan, sehingga manusia itu dengan sendirinya tumbuh menjadi merasa dirinya adalah Tuhan. Ia menjadi orang kaya, bangga dengan kekayaannya, sehingga memandang kepada orang lain menjadi kecil, tidak peduli kepada orang lain. Begitu pula dia memiliki jabatan, bangga dengan jabatannya, dengan bangga kepada jabatan, sehingga dia tidak pernah berpikir kepada orang lain. Merasa dirinya menjadi orang yang hebat, merasa dirinya menjadi orang besar, besar pada pribadinya, menuhankan pada pribadi, dan dia lupa Tuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak iman kepada Allah. Kalaulah umat manusia sudah tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis dia tidak iman kepada yang lain.
Di antaranya iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan baik atau pula buruknya kehidupan. Jadi orang yang merugi di dalam kehidupan umat manusia, golongan yang pertama adalah mereka yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata yang jauh lebih luas, mereka menuhankan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Yang kedua, golongan orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu. Bagaimanakah kalimat dengan menyia-nyiakan waktu? Kita sadar bahwa kita umat manusia hidup di alam dunia ini adalah waktu yang sungguh sangat singkat. Berbeda dengan manusia-manusia sebelumnya, dari semenjak zaman Nabiullah Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, rata-rata mereka para nabi-nabi diberi umur ratusan tahun. Tapi semenjak zaman Nabiullah Muhammad sampai pada saat sekarang ini, ya paling banyak kita usia 60-70 tahun. Jangankan 60-70 tahun, sekarang ini usia 40 tahun pun banyak yang stroke. Sudah banyak yang sakit-sakitan, banyak yang meninggal, banyak yang kena penyakit, apalagi sekarang penyakit corona, wabah corona. Kehidupan umat manusia yang sungguh sangat singkat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, hidupnya umat manusia yang sungguh sangat singkat. Labisna yauman aw ba'da yaumin. Kita hidup di alam dunia ini hanya sehari atau pula setengah hari, sungguh sangat singkat. Terkadang kita sibuk dengan kehidupan kita, yang kerja sibuk dengan kerja, yang cari nafkah sibuk dengan mencari nafkah, yang bekerja sibuk dengan bekerja, yang merasa dirinya cantik sibuk dengan kecantikannya, yang merasa dirinya gagah sibuk dengan kegagahannya, lupa terhadap makna kehidupan. Hidup sungguh sangat singkat. Karena umat manusia hidup di alam dunia ini sungguh sangat singkat, maka kita harus berpikir apa yang kita dapatkan dan apa yang kita raih di dalam kehidupan yang sungguh sangat singkat ini. Orang yang bekerja, subhanallah, kalau kita perhatikan, habis sholat subuh dia berangkat kerja, pulang malam, matahari pun dia tidak pernah melihat, ibadah ditinggalkan. Orang yang rakus dengan kerjaan, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, banting tulang, peras keringat, puter otak berbagai macam, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jabatan, dengan merasa dirinya punya jabatan sehingga dia lupa kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Jadi orang yang sia-sia, orang yang merugi dalam kehidupannya, anil lagwi mu'ridun, mereka itu orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Bagaimanakah orang yang menyia-nyiakan waktu? Dalam arti orang menyia-nyiakan waktu, hatinya, pribadinya, kehidupannya tidak diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hidup di alam dunia ini diniati hanya karena Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaan kita, maka kita ada dalam kemaslahatan, kita ada dalam kebaikan, kerjaan kita, kehidupan kita, apa yang kita lakukan, maka akan bernilai dengan nilai ibadah. Dengan nilai ibadah, maka akan bermakna dengan kalimat pahala. Pahala akan menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih Allah, mereka tergolong orang-orang yang bertakwa. Golongan ketiga, orang-orang yang merugi kehidupan di alam dunia ini adalah orang rakus. Bagaimana gambaran orang rakus? Ada istilah di masyarakat kita, dikasih hati minta jantung,
Dikasih jantung minta empedu, dikasih empedu minta semuanya. Itu namanya adalah rakus. Gambarannya orang rakus di saat ia tidak punya berhayal, andai saya ini punya motor. Allah berikan motor, dia berhayal kembali, andai saya punya mobil. Allah berikan mobil, dia berhayal kembali, andai kita ini punya pesawat. Semua sudah punya pesawat. Kalau punya pesawatnya dua, sudah dua, terus dan terus dan terus. Itulah diantara ciri-ciri orang rakus. Tidak pernah ada rasa syukur, tidak pernah ada rasa terima kasih, tidak pernah ada pasrah diri. Yang ada selalu terus dia itu ingin menambah dan terus ingin menambah, ingin lebih dan terus ingin lebih. Itulah tandanya adalah orang-orang rakus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimanakah di tanda-tanda orang rakus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka yang cinta kepada harta yang berlebihan. Cinta harta yang melampaui batas. Kalaulah orang sudah cinta terhadap harta yang berlebihan, apapun bentuknya yang berlebihan, maka ia gelap mata, gelap hati, gelap perasaan, gelap hidup. Kalau semuanya sudah gelap, maka semua itu akan menjadi ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah sudah dilupakan, maka yang ada apa kata dirinya, apa kata pribadinya. Jadi permasalahan kehidupan umat manusia menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, keras hatinya, gelap matanya, keseluruhan kehidupannya menjadi sesat karena mereka mencintai yang berlebihan. Faktornya adalah karena kerakusan. Tiga golongan ini adalah golongan orang-orang yang merugi. Semoga kita semua terhindar dari golongan orang-orang yang merugi dan kita semua mendapatkan golongan orang-orang yang beruntung, ada dalam kemenangan, dan kita semua ada dalam kemuliaan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.